Halo adik-adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat petang juga. Hari ini kakak akan membahas lagi tentang info PTK ya, Perguruan Tinggi Kedinasan, untuk yang calon taruna-taruni dari Kemenkumham, yaitu Poltekim dan Poltekip, karena per 1 Juni kemarin itu surat edarannya sudah keluar ya. Jadi untuk 1 Juni 2020 kemarin yang keluar edarannya hanya untuk yang Poltekim dan Poltekip. Untuk sekolah kedinasan yang lain masih belum ada keluar. Nah, makanya hari ini kakak mau ngebahas lagi untuk Poltekim dan Poltekip, biar adik-adik semua yang berminat ke Poltekim dan Poltekip di sini lebih jelas ya tata cara dan alur pendaftarannya seperti apa. Oke, seperti biasa untuk website pendaftaran sekolah kedinasan itu semuanya di website sscsn.bkn.go.id ya. Jadi di sini kalian ketik sscsn.bkn.go.id. Nanti tampilannya seperti ini adik-adik. Nah, kalian pilih yang di sebelah kiri ya. Ini jalur CPNS melalui sekolah kedinasan. Ini jalur CPNS yang umum, yang nasional. Ini yang jalur pegawai pemerintah atau P3K ya. Nah, jadi kalian pilih yang Dikdin sini ya, yang Dikdin itu yang sekolah kedinasan. Kalian pilih See More di sini. Nah, muncul tampilan seperti ini ya. Jadi kalian untuk yang mau mendaftar ke Poltekim dan Poltekip juga dari website ini semuanya ya. Jadi semuanya wajib melakukan daftar di sini ya, yang daftar sekarang ini. Lalu kalian isi semua data yang diminta di situ. Upload foto juga ya. Upload fotonya itu di situ dengan ketentuan latar belakang merah ya, yang bagian pendaftaran sekarang ini. Nah, itu berlatar belakang merah, baju putih polos ya. Nah, setelah kalian melakukan daftar sekarang, nah di situ kalian juga diminta untuk membuat username dan password ya di situ. Nah, untuk username itu kalian memasukkan nick kalian ya, nomor induk kependudukan kalian yang ada di KTP. Nah, bagi yang tidak punya KTP itu ada di kartu keluarga kalian ya untuk nicknya itu. Jadi cek di sana ada ya. Jadi nanti setelah selesai kalian langsung ke bagian login. Nah, login di sini dia memasukkan username dan password. Nah, username-nya itu username nick kalian tadi, nomor induk kependudukan. Lalu untuk passwordnya itu yang kalian buat waktu di pendaftaran tadi ya. Tapi kakak sarankan agar menyamakan dengan email kalian aja passwordnya, biar lebih enak dan mudah kalian ingat ya. Dan kalian tidak mudah lupa juga kan kalau misal sama dengan email kalian untuk passwordnya ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk jadwal pendaftarannya itu seperti ini ya alurnya. Jadi untuk pengumuman pendaftarannya 1 Juni, tapi yang baru keluar baru Poltekim dan Poltekip. Untuk pendaftaran pesertanya dari 8 Juni sampai 23 Juni 2020 ya. Itu ada dua website. Website yang pertama sscsn.bkn.go.id. Website yang kedua adalah website sekolah kedinasan yang kalian pilih ya. Untuk ujian SKD per 1 Juli sampai selesai. Lalu untuk seleksi lanjutan itu per 1 Agustus. Nah, untuk yang seleksi lanjutan ini kalian cek di website sekolah kedinasan kalian masing-masing ya. Oke, setelah kalian melakukan login sampai selesai dan setelah verifikasi juga ya. Verifikasi juga sudah selesai semua. Lanjut ke website Poltekim dan Poltekipnya ya. Jadi setelah kalian melakukan login sudah selesai semua, ke website Poltekim dan Poltekipnya di sini. Ini nama websitenya adalah catar.kemenkumham.go.id. Nah, untuk bagian ini sudah kakak sampaikan di video sebelumnya ya, yang part kedua.
Nah, jadi di sini kakak fokusnya ke bagian ini ya, surat edaran yang terbaru ya, surat edaran yang terbaru di sini. Oke, nanti munculnya seperti ini adik-adik ya. Nah, pengumuman Dikdin 2020. Nah, untuk pengumuman Dikdin 2020 ini untuk yang sekolah kedinasan dari Kemenkumham ya, Poltekip dan Poltekim. Nah, jadi kalian menjadi catar di sini, calon taruna atau taruni. Oke, kita bahas di sini. Oke, ini surat edaran yang terbaru ya adik-adik. Ini yang versi 2020-nya. Bisa kalian cek di sini ya. Oke, di sini langsung kakak bahas saja ya. Untuk edaran kali ini. Jadi ini penerimaan catar sekolah kedinasan Poltekip dan Poltekim ya, Kemenkumham. Jadi Poltekip dan Poltekim ini dia di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM ya. Nah, di sini bisa kalian baca ya. Jadi mengundang putra dan putri terbaik lulusan sekolah lanjutan tingkat atas, sederajat dan PNS. Nah, jadi di sini ada yang jalur SMA dan jalur PNS. Jadi PNS ini maksudnya yang mau lanjut ya, yang mau lanjut. Jadi kalian ini lanjutannya yang SMA ya, bukan yang PNS ya. Jadi di sini formasi umumnya ya, di sini kriteria pelamarnya untuk formasi umum merupakan pelamar lulusan SMA sederajat yang memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini. Nah, kalian nanti waktu pendaftaran di website SSCASN-nya berarti kalian pada formasi umum ya. Kan di sini ada formasi umum, formasi putra-putri Papua dan Papua Barat, formasi pegawai putra putri Papua Barat ya. Jadi kalian di sini adalah yang formasi nomor 1 yaitu formasi umum ya. Jadi kakak fokusnya ke formasi umum aja di sini. Nah, untuk persyaratannya di sini kurang lebih sama kayak persyaratan pada tahun 2019. Yang pasti WNI, pria wanita, pendidikan SMA sederajat, usia dengan ketentuan sebagai berikut di sini. Untuk formasi umum ya dan formasi putra-putri Papua dan Papua Barat. Di sini usia pelamarnya per 1 Juni ya. Per 1 Juni 2020 minimal 17 tahun dan tidak lebih dari 22 tahun ya. Jadi intinya per 1 Juni umur kalian 17 tahun ya. Jadi kalau misal umur kalian 17 tahun tapi sebelum bulan Juni itu nggak bisa ya. Terus maksimal 22 tahun. Jadi misal umur kalian 22 tahun tapi sebelum bulan Juni 2020 itu berarti kalian tidak bisa melakukan pendaftaran ya. Karena dari segi umur kalian tidak lolos seleksi administrasi ya. Untuk formasi pegawai kakak skip aja. Lanjut ke poin ke-5. Tinggi badan pria minimal 165 tapi usahakan 167 ya. Wanita minimal 158, usahakan 160. Berat badan ideal ya. Untuk cara mengecek badan seimbang itu ada di internet kok, ada ya. Ada di internet semuanya. Namanya BMI. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilaksanakan pada saat verifikasi dokumen asli. Nah, jadi untuk verifikasi dokumen itu ada 2 di sini adik-adik. Ada waktu kalian mengunggah ya. Nanti kalian mengunggah berkas kalian. Nah, nanti kalian verifikasi lagi ya. Verifikasinya nanti berkas kalian akan langsung dicek ya. Jadi kalian akan dicek secara benar-benar dari segi tinggi badan dan lain-lain. Ya, jadi untuk verifikasi di Poltekip dan Poltekim ini dia ada 2 ya, yang mengunggah file dan langsung dicek oleh kantornya ya. Lalu poin ke-6, berbadan sehat dan tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV/AIDS, bebas narkoba, tidak memakai kacamata dan atau soft lens, tidak tuli dan tidak buta warna. Bagi pria tidak bertato atau bekas tato dan tidak ditindik, bekas tindik telinganya atau anggota badan lainnya kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama adat dengan disertakan surat keterangan dari ketua adat ya. Bagi wanita ya juga sama, untuk tindik tidak boleh lebih dari 1 pasang ya.
belum pernah menikah dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah atau desa ya, dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan. Jadi yang tanda tangannya adalah lurah atau kepala desa ya adik-adik, bukan dari RT RW. Nah, di sini bersedia ditempatkan di UPT, Pemasyarakatan dan Imigrasi di seluruh wilayah Indonesia. Tidak pernah putus studi atau DO dari Poltekip dan Poltekim dan atau sekolah kedinasan pemerintah lainnya. Ini juga pernah kakak sampaikan ya. Jadi yang pernah di DO dari Poltekip dan Poltekim, terus dia mau daftar lagi itu nggak bisa ya. Atau dia pernah di DO dari sekolah kedinasan yang lain, mau daftar ke Poltekip dan Poltekim itu tidak bisa juga ya. Jadi jangan coba-coba membohongi panitia ya, karena nanti ketahuan, pasti ketahuan. Soalnya kan ada data kalian di database-nya, di database BKN. Membuat dan mengisi formulir penyataan dan melengkapi surat-surat keterangan lainnya setelah dinyatakan diterima sebagai calon taruna-taruni ya. Tidak sedang menjalani ikatan dinas atau pekerjaan dengan instansi perusahaan lain ya, itu pasti. Nah, bagi pelamar formasi pegawai Putra Putri Papua Barat, selain harus memenuhi persyaratan di atas, juga harus memenuhi syarat. Nah, ini untuk yang formasi pegawai ya. Jadi untuk poin 14 kakak skip. Nah, untuk kuota ya, untuk kuota formasi taruna-taruni sekolah kedinasan, di sini untuk total formasinya sebanyak 600 taruna-taruni ya, 600 taruna-taruni. Jadi di sini terbagi menjadi 2 ya. Di sini adik-adik 300 untuk Poltekip dan 300 lagi untuk Poltekim, dibagi 2 di sini. Untuk yang umum ya, untuk yang kalian ya, untuk yang tahun ini 2020 yang jalur umum, bukan dari jalur Papua Barat dan pegawai. Nah, jadi di sini untuk pria 219 taruna, untuk wanita 71 taruni ya. Untuk yang Poltekip. Jadi Poltekip di sini kuota prianya 219, kuota wanitanya 71. Lalu untuk yang formasi Poltekim itu, untuk yang umum pria 219, wanita 71 ya. Oke. Yang nomor 3 ini kuota formasi ini untuk yang pegawai sekolah kedinasan Poltekip ya. Ini untuk yang kuota formasi pegawai sekolah kedinasan Poltekip. Oke, untuk tata cara pendaftaran itu sesuai edaran dari Permenpan kemarin ya. Pendaftaran dimulai 8 Juni sampai 23 Juni. Jadi untuk saat ini yang diinformasikan hanya edaran yang terbaru ini ya, untuk edaran pendaftaran. Nah, jadi itu mulai pendaftarannya 8 sampai dengan 23 Juni 2020 ya. Jadi kalian pilihnya di dikdin.pkn.go.id ya, dikdin.pkn.go.id. Jadi untuk websitenya di sini untuk yang pelamar umum kalian dari Dikdin dulu ya. Dikdin ini maksudnya dari sscsn.pkn.go.id dulu, baru kalian ke website catar.kemenkumham.go.id ya. Nah, untuk formasi pegawai kan itu langsung ke catar.kemenkumham.go.id ya. Oke, di sini pelamar hanya boleh memilih satu pilihan sekolah kedinasan. Oke, itu udah pasti. Jadi kalau misal kalian memilih lebih dari satu sekolah kedinasan, otomatis kalian gugur ya. Nah, untuk unggah dokumen di sini ya, maksudnya upload dokumen atau upload filenya di sini. Untuk formasi umum ya, yang kalian di sini adik-adik dari lulusan SMA dan alumni. Di sini yang pertama, surat lamaran bermaterai 6.000 ditujukan kepada Menkumham RI di Jakarta dan ditandatangani dengan pena berwarna hitam. Format suratnya ada di sini ya, di website catar.kemenkumham.go.id. Dokumen yang diunggah adalah yang asli ya. Jadi kalian print dulu.
nanti kalian tanda tangan, nah baru nanti di scan, baru nanti dikirim ya. Lalu KTP ya, bagi yang berumur 17 tahun ke atas, atau surat keterangan telah melakukan perekaman ya, atau surat keterangan KTP bagi yang KTP-nya masih belum keluar, atau bisa juga menggunakan kartu keluarga. Ijazah asli bagi lulusan luar negeri atau memiliki ijazah berbahasa asing, melampirkan pula surat penyetaraan atau persamaan ijazah dari pejabat yang berwenang ya. Nah, di sini untuk yang alumni ya, yang bagian ini. Untuk yang alumni. Nah, di sini untuk yang kalian ya, bagi pelamar atau peserta lulusan tahun 2020 ya, yang tahun berjalan ini, sebagai pengganti ijazah wajib melampirkan SKL. Nah, bener kan kata kakak, karena nggak ada ujian nasional, itu menggunakan surat keterangan lulus yang ditandatangani oleh kepala sekolah ya, dan juga ada cap basah dari sekolah ya. Nah, ternyata perkiraan kakak benar ya, menggunakan SKL. SKL di sini bisa kalian minta di sekolah pada bagian tata usaha ya. Jangan lupa bagian keterangannya ya. Bagian keterangannya itu kalau misal ditanya untuk apa, bilang aja untuk pendaftaran sekolah kedinasan. Oke, lanjut D ya. Poin selanjutnya, akta kelahiran atau surat keterangan lahir asli dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bukan dari bidan atau puskesmas ya. Ini yang asli ya, yang dari Dukcapilnya. Terus selanjutnya, surat keterangan belum pernah menikah yang ditandatangani oleh lurah ya, yang asli ya, sesuai domisili. Lalu surat pernyataan 6 poin dari pelamar yang berisi tentang sanggup mentaati perjanjian ikatan dinas, sanggup mengganti seluruh biaya selama mengikuti pendidikan apabila mengundurkan diri, bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan, sanggup tidak menikah selama pendidikan, tidak terikat dengan instansi pemerintah lain atau swasta, dan tidak mengkonsumsi menggunakan narkoba, dan ditandatangani dengan pena berwarna hitam bermaterai 6000. Nah, format suratnya nanti ada di sini ya. Nanti kakak tampilkan ya di sini untuk surat pernyataan 6 poin. Nah, pas foto. Nah, untuk pas foto di sini, ini untuk yang pas foto upload di websitenya ya adik-adik. Di sini berlatar belakang warna merah untuk Poltekkip dan warna biru untuk Poltekkим. Nah, dokumen persyaratan yang diunggah adalah scan berkas asli ya. Jadi yang di scan itu berkas asli semua, bukan hitam putih juga ya. Dan pelamar harap memastikan kembali berkas yang diunggah dapat dibuka atau file tidak rusak dan terbaca dengan jelas. Oke. Nah, di sini sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19. Oke, ini yang baru ya. Ini baru kakak lihat di sini. Ya, sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19, untuk persyaratan di bawah ini tidak perlu diunggah namun akan diminta pada saat pelaksanaan seleksi psikotes. Oke, jadi yang bagi lolos nanti sampai psikotes, nanti kalian bisa menyiapkan 2 syarat ini ya. SKCK asli itu dari kantor polisi terdekat, lalu surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit pemerintah atau TNI Polri ya. Jadi poin yang ini kalian buat ketika kalian lolos untuk seleksi psikotesnya ya, maksudnya lolos untuk masuk ke seleksi psikotes. Oke, seperti itu adik-adik. Untuk formasi putra putri Papua kakak skip dulu. Ini yang formasi pegawai, oke kakak skip juga. Lanjut ke bagian seleksi dengan sistem gugur melalui tahapan. Nah, jadi di sini ada 3 tahapan ya. Yang pertama seleksi administrasi. Ya, yang pertama verifikasi berkas unggah. Jadi yang pertama kalian mengupload berkas dulu, nanti verifikasi berkas asli dan pengukuran tinggi badan itu langsung ke kantor Kemenkumham yang terdekat ya. Terus setelah kalian lolos ya pada bagian verifikasi berkas unggah dan verifikasi berkas asli, baru nanti kalian lanjut ke SKD ya. Nah, kalau misal kalian lolos waktu verifikasi berkas asli, nah baru nanti di situ kalian akan dapat kartu ujian ya. SKD. Terus bagi yang sudah lolos SKD dan lanjut ke seleksi lanjutan,
Di seleksi lanjutan di sini ada seleksi kesehatan, kesamaptaan, tulis psikotes dan wawancara psikotes, dan WPFK ya. Nah, untuk lain-lain di sini Poltekkip merupakan pendidikan sekolah kedinasan D4 ya. D4 itu setara dengan S1 yang akan ditempatkan dalam jabatan penelaah status warga binaan pemasyarakatan atau analis pemasyarakatan ya. Masa pendidikannya 4 tahun. Lalu untuk Poltekkip juga sama D4 dan setara S1. Pendidikannya selama 4 tahun. Ditempatkannya dalam jabatan analis keimigrasian ya. Yang poin ketiga, dokumen asli persyaratan pelamar atau peserta yang diminta untuk dibawa pada saat pelaksanaan seleksi psikotes wajib ditunjukkan kepada panitia. Panitia akan menyatakan gugur apabila dokumen-dokumen tersebut tidak dapat ditunjukkan atau nilai tidak memenuhi syarat sebagaimana pengumuman. Yang keempat, seluruh peserta pada tahapan SKD kelulusannya didasarkan pada nilai ambang batas sebagaimana diatur dalam Permenpan ya. Oke, jadi kemungkinan untuk passing grade-nya mengalami penurunan ya adik-adik untuk passing grade-nya. Jadi bukan passing grade yang awal. Passing grade yang awal kan untuk TIO itu 80, TWK 75, TKP 143. Nah, mungkin ada penurunan skor di situ passing grade-nya. Apabila kemudian hari diketahui terdapat keterangan yang tidak sesuai dengan persyaratan, maka ketua panitia seleksi dapat menggugurkan kelulusan calon taruna-taruni sekolah kedinasan. Bagi pelamar peserta yang tidak hadir, nah itu dinyatakan gugur ya. Kesalahan dan atau lalai dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta. Seluruh proses pelaksanaan seleksi dilaksanakan di Jakarta. Oke, ingat ya di sini. Seluruh pelaksanaan seleksi dilaksanakan di Jakarta, kecuali pelaksanaan verifikasi dokumen asli dan seleksi SKD ya. Jadi untuk verifikasi dokumen asli itu di kantor Kemenkumham terdekat ya, dan SKD juga di kota kalian ya di sini. Oke, lanjut ke poin ke-9. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Oke. Yang ke-10, bagi pelamar peserta seleksi sekolah kedinasan yang dinyatakan lulus tahapan seleksi akhir kelulusan akhir ya, sampai bagian akhir, wajib mengikuti pendidikan dan tidak disediakan asrama. Oke, berarti kalian mencari tempat tinggal sendiri ya. Oke. Bagi pelamar atau peserta Oke, kakak ulang untuk yang poin ke-10 ini, sistem pendidikan di sana adalah semi militer ya. Tapi tidak disediakan asrama. Oke, bagi pelamar atau peserta seleksi sekolah kedinasan yang dinyatakan lulus tahapan seleksi akhir, kemudian mengundurkan diri dan tidak melapor, akan diberikan sanksi administratif, yakni tidak dapat mendaftar pada tahun berikutnya sebagaimana diatur dalam Permenpan RB. Ya. Peserta dalam mengikuti seleksi tidak dipungut biaya. Oke, jadi untuk Poltekkip dan Poltekkip ini tidak ada dipungut biaya ya adik-adik. Jadi tidak seperti sekolah kedinasan yang lain melakukan pembayaran dulu baru bisa mengikuti SKD. Jadi untuk Poltekkip dan Poltekkip tidak ada melakukan pembayaran untuk SKD dan tahapan-tahapan selanjutnya ya. Keputusan panitia seleksi tidak dapat diganggu gugat. Oke. Pengaduan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan ya bla 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 bla. Oke. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk jadwal seleksi penerimaan catar sekolah kedinasan Poltekkip dan Poltekkip ya, Kemenkumham tahun 2020. Oke. Nah, untuk pengumuman penerimaannya yang edaran ini tadi itu 1 Juni. Untuk pendaftaran online dan unggah dokumennya 8 sampai 23 Juni. Ya. Pengumuman hasil seleksi administrasi berkas unggah ya itu 6 Juli 2020.
verifikasi dokumen asli dan pengukuran tinggi badan dan pemberian kartu ujian itu 13 sampai 17 Juli. Nah, jadi kalau misal kalian verifikasi dokumen asli dan pengukuran tinggi badannya sesuai dengan berkas yang kalian unggah, ya berarti kalian akan mendapatkan kartu ujian untuk melakukan SKD ya. Nah, untuk pengumuman jadwal SKD-nya di sini 20 Juli 2020. Pelaksanaan SKD-nya Juli sampai Agustus. Nah, untuk tanggalnya nanti kalian cek sendiri di website Catar ini ya. Soalnya kan masih belum ada ketentuannya kan karena pandemi ini. Untuk pengumuman hasil SKD dan jadwal tes kesehatannya itu bulan Agustus. Pelaksanaan tes kesehatannya Agustus. Untuk pengumuman tes kesehatannya September. Tes kesemaptaan September. Pengumuman tes kesehatan pengumuman tes kesemaptaan September 2020. Ujian tulis psikotes dan wawancara psikotes itu September sampai Oktober 2020. Pengumuman hasil ujian tulis psikotes dan wawancara psikotes itu Oktober 2020. Untuk WPFK November 2020. Pengumuman kelulusan akhir itu November 2020. Oke, sudah sangat jelas ya untuk timelinenya di sini. Jadi di sini untuk yang verifikasi dokumen asli itu di kota asal kalian dan SKD juga di kota asal kalian. Nah, dari pelaksanaan tes kesehatan dan seterusnya itu di Jakarta. Untuk lokasi tes nanti akan diumumkan lebih lanjut ya adik-adik. Oke, kira-kira di sini sudah jelas semua ya penjelasan dari kakak. Jadi di sini maksudnya yang poin 10 ini bagi pelamar atau peserta seleksi sekolah kedinasan yang dinyatakan lulus tahapan seleksi akhir, kelulusan akhir, itu maksudnya yang sudah lolos dan masuk rankingan ya untuk Poltekip dan Poltekim ya. Lolos di sini maksudnya adalah dia dipastikan sebagai taruna-taruni dari Poltekip dan Poltekim ya. Bukan yang masih tes nanti ya, itu bukan yang lagi tes. Jadi waktu kalian tes di Jakarta nanti itu tidak disediakan tempat tinggal ya, jadi kalian cari sendiri tempat tinggalnya ya. Oke, terus nah ini bagian unduh dokumennya ya, ada di sini. Nah, untuk unduh dokumennya ada di sini adik-adik ya. Ada informasi pengumuman, surat lamaran, surat pernyataan 6 poin ya. Informasi pengumuman itu yang ini tadi ya, informasi pengumumannya, pengumuman Dikdin 2020. Untuk surat lamaran, nah ini untuk format surat lamarannya kakak tampilkan di screen ya. Jadi ini tinggal kalian download ya adik-adik, tinggal kalian download. Oke, kakak buka dulu untuk formatnya. Format surat lamarannya di sini. Nah. Oke, jadi untuk format surat lamarannya seperti ini adik-adik ya. Jadi kalian ini sudah ada ketikannya ya. Sudah mereka ketik di sini. Jadi kalian tinggal mengisi yang bagian kosong-kosong di sini ya. Nah, format contoh surat lamaran peserta mendaftar Poltekip ya, disesuaikan dengan jabatan yang dilamar. Oke. Kalian isi yang titik-titik di sini. Nah, yang bagian ini diganti ya atau dihapus. Oke, di sini nama kalian jangan lupa diisi, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan ya, alamat domisili, pendidikannya diisi dengan SMA ya, SMA dari mana gitu atau SMA aja bisa ya. Oke, di sini dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat diangkat sebagai taruna-taruni Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau Poltekip atau Poltekim ya. Sekolah Kedinasan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020. Bersama ini saya lampirkan soft copy ya. Soft copy di sini filenya ya. Sebagai berikut. KTP asli,
scan-nya, ijazah asli atau SKL asli. Ijazah di sini untuk yang alumni 2019 atau 2018 ya. SKL di sini untuk yang lulusan tahun 2020. Akta lahir asli, surat keterangan belum pernah menikah yang ditandatangani oleh lurah atau kepala desa asli, surat pernyataan 6 poin bermaterai 6.000 asli, pas foto berukuran 3x4 berlatar belakang warna merah atau biru. Yang poin 7, oke, itu nggak perlu ya untuk yang bukan dari Papua dan Papua Barat. Oke, jadi ini materai 6.000-nya. Jangan lupa isi nama kalian di sini dan jangan lupa ditandatangani. Nah, di sini ada tanda bintang ya. Tanda bintang 1 ini pilih dan ketik sesuai sekolah kedinasan yang kalian lamar. Jadi untuk yang bagian bintang di sini pilih salah satu ya. Kalau misal Poltekip ya. Jadi terus yang poin ke-6 ini. Kalau misal Poltekip warna apa, Poltekim warna apa tadi ya. Terus yang tanda bintang 2 ini khusus pelamar formasi putra-putri Papua Barat. Jadi kalau misal kalian tidak bukan dari jalur Papua Barat ya, nomor 7 ini bisa dihapus. Oke. Nah, jadi itu untuk format surat lamarannya ya. Ini tinggal kalian download di website Catar tadi. Oke, kakak lanjutkan ke bagian surat pernyataan 6 poin. Nah, di sini ada filenya lagi ya. Jadi semuanya dalam bentuk file Word ya adik-adik. Jadi semuanya itu dalam bentuk file Word. Oke, kakak tampilkan di screennya ya adik-adik. Oke, nah ini contoh surat pernyataan 6 poin ya formatnya. Ini jangan lupa dihapus ya untuk yang bagian pojok kiri atasnya. Surat pernyataan, nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, agama, alamat orang tua ya. Dengan ini menyatakan dengan sungguhnya bahwa saya ya bla 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 bla. Jangan lupa untuk yang ada tanda bintang ini pilih salah satu ya, mau Poltekim atau Poltekip. Oke. Jadi untuk yang bagian surat pernyataan 6 poin ini juga pakai materai 6.000 ya. Nah, yang ada tanda bintang itu pilih dan ketik salah satu ya. Yang membuat pernyataan ini siapa? Jangan lupa tulis nama kalian dan ditandatangani. Oh ya, jangan lupa ya untuk tanda tangan jangan lupa dikenakan pada bagian materai. Nah, ini kota ya. Palangkaraya. Terus tanggal berapa di sini jangan lupa bulannya juga ditulis ya, adik-adik. Oke. Nah, itu ya untuk surat pernyataan 6 poinnya. Oke. Nah, pada bagian unduh dokumen cuman itu aja ya di sini. Tidak ada lagi. Oke. Lanjut ke beranda ya. Lanjut ke beranda. Nah, jadi itu aja adik-adik informasi terbaru untuk informasi pendaftaran Poltekim dan Poltekip. Jadi untuk yang mau mendaftar Poltekip dan Poltekim bisa kalian akses di website ini ya, catar.kemenkumham.go.id. Untuk downloadnya bisa di sini ya. Ya, di sini. Yang untuk edaran yang tadi bisa di sini atau di sini ya. Kalau misal ada yang bingung bisa ditanyakan ke kakak ya adik-adik. Bisa di kolom komentar YouTube atau langsung PM kakak ya.
Pokoknya kalian baca dulu semua yang ada di website ini ya. Jadi usahakan dulu kalian baca semuanya. Kalau ada yang bingung baru ditanyakan ke kakak. Oke, sekian pembahasan dari kakak untuk penerimaan Poltekip dan Poltekim ya, sekolah kedinasan dari Kemenkumham. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.